Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang Dinar Irak. Berita pertama, Baghdad hari ini. Baghdad, pemimpin kerangka koordinasi, Fadel Mawad, hari ini, Rabu, membenarkan bahwa calon Perdana Menteri kerangka itu adalah pimpinan Koalisi Negara Hukum, Nuri al-Maliki. Mawad mengatakan, Baghdad Today, pencalonan al-Maliki untuk posisi ini menyatukan semua pendapat dari blok kerangka koordinasi, karena dia adalah satu-satunya orang yang mampu menangani masalah yang sedang dialami negara saat ini. Dia menambahkan, dalam hal Partai Demokrat dan Persatuan Nasional tidak setuju untuk mencalonkan seseorang sebagai presiden, pendapat Persatuan akan diperhitungkan sebagai sekutu kerangka kerja bahkan sebelum penarikan blok Sadris. Dia menunjukkan bahwa kedua partai akan diminta untuk mempresentasikan calon mereka di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih salah satu dari mereka, menekankan bahwa kerangka akan pergi dengan calon Persatuan Nasional. Berita kedua, Iran ingin Al-Qazemi tetap di posisinya, dan pemimpin kerangka koordinasi bertemu dengannya di Tehran di hadiah Ismail Qaani. Sumber pers mengetahui, dari sumber informasi Iran, bahwa perwakilan dari pasukan, kerangka koordinasi, Syiah Irak dan pihak Irak lainnya mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kazemi, selama kunjungannya ke Teheran, untuk membahas krisis politik di negara. Sumber tersebut mengatakan bahwa berdasarkan hasil pertemuan ini, Komandan Pasukan Quds, Jenderal Ismail Qaani, mengadakan serangkaian pertemuan dengan pihak Irak, yang terakhir adalah pertemuan dengan perwakilan kerangka di Teheran kemarin, di mana dia memberitahu mereka bahwa miliknya negara mendukung tinggalnya Al-Kazemi untuk masa jabatan kedua. Dia menambahkan bahwa Qaani menekankan, dalam pertemuan itu, bahwa Al-Kazemi bukanlah pilihan yang disukai Teheran, tetapi hubungan baiknya dengan Iran, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Turki menjadikannya yang terbaik, terutama karena kawasan itu mungkin menuju untuk ketenangan, dan Al-Kazemi mungkin berperan dalam hal ini. Konteks hubungan, keadaan, suasana, aluran, hubungan kata-kata. Menurut sumber tersebut, Qaani meminta untuk mencoba memuaskan Muqtada al-Sadr dan gerakannya dengan cara apapun yang memungkinkan. Berita ketiga, mengubah nilai tukar dolar masukkan penawaran politik di Irak, ubah dolar masukkan lelang politik di Irak, judul kecil lainnya. Beberapa sumber mengkonfirmasi bahwa masalah ini berada di bawah yurisdiksi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral. Beberapa kekuatan politik Irak yang ingin membentuk pemerintahan baru bekerja untuk mengubah nilai tukar dolar terhadap dinar Irak. Harga 1 dolar di pasar saat ini adalah sekitar 1.470 dinar Irak, meskipun ini dikecualikan karena dampak dari mengubah harga lagi dan keadaan kebingungan, yang akan menyebabkan pasar lokal setelah stabilitas. Menawar dan menggelitik perasaan jalan. Komite Keuangan Parlemen Irak menjelaskan apa yang dipromosikan beberapa orang tentang kemungkinan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan keputusan yang mengembalikan nilai tukar dolar ke masa lalu, yaitu menjadi 1.200 dinar Irak untuk setiap dolar AS, yang tidak lain adalah lelang dan rangsangan untuk perasaan jalanan. Kamis lalu, perwakilan Uday Awad mengumumkan bahwa ia telah mengumpulkan tanda tangan lebih dari 100 deputi untuk mengurangi nilai tukar dolar AS terhadap dinar Irak. Awad menyatakan bahwa berdasarkan pasal 61(7) Konstitusi Irak dan pasal 56 Sistem Internal, harap sertakan masalah penurunan harga dolar dalam sesi sedini mungkin, sesuai dengan konteks konstitusional, dan karena mengambil dampak ekonomi tempat di negara dan runtuhnya mata uang dan dampaknya terhadap warga Irak. Pada gilirannya, Komite Keuangan Parlemen membantah apa yang baru-baru ini dilaporkan tentang upaya parlemen untuk mengembalikan nilai tukar dolar ke keadaan sebelumnya. Anggota komite Jamal Khogar mengatakan, dalam sebuah pernyataan pers, bahwa sangat sulit untuk mengembalikan nilai tukar dolar ke keadaan sebelumnya, dan hal ini bukan merupakan tugas DPR, dan itu tidak benar menurut sejumlah alasan, termasuk yang mengubah nilai tukar adalah salah satu kekuatan eksklusif Bank Sentral Irak dan Kementerian Keuangan. Khogar menganggap bahwa
situasi ekonomi tidak seperti yang dibicarakan beberapa orang, yaitu, meskipun surplus keuangan dicapai dari kenaikan harga minyak, ada utang yang harus dibayar oleh Irak untuk bank asing dan internal tidak kurang dari 100 triliun dinar, di samping beberapa utang kebencian sebagai akibat dari Perang Teluk. Dia menambahkan, kenaikan harga minyak bukanlah hal yang konstan, melainkan terjadi karena krisis perang antara Rusia dan Ukraina. Artinya ketika perang berhenti dan keadaan kembali normal, harga minyak akan turun. Kogar melanjutkan, sebagai pemerintah dan parlemen, kami gagal membatasi peningkatan berlebihan dalam mengurangi anggaran operasional. Artinya sebagian besar sumber daya negara digunakan untuk biaya operasional. Oleh karena itu berapapun peningkatan sumber daya keuangan kami, itu tidak cukup untuk isi anggaran operasional dan mengalokasikan sebagian yang baik untuk anggaran investasi. Dan jika kita mengubah nilai tukar dolar, ini berarti menambahkan 23% ke anggaran negara sebagai selisih nilai tukar, dan ini akan menciptakan keadaan kebingungan yang tidak wajar bagi pasar. Dan dia menambahkan, mengubah nilai tukar akan menghasilkan klaim kompensasi oleh pemilik beberapa proyek investasi yang dikontrak untuk kepentingan negara, yang berarti bahwa investor yang terkena dampak akan menuntut kompensasi. Dan oleh karena itu apa yang dipromosikan beberapa orang tentang kemungkinan House of Perwakilan mengeluarkan keputusan yang mengembalikan nilai tukar dolar seperti semula, kecuali untuk penawaran dan menggelitik perasaan jalanan Irak. Patut dicatat bahwa pada tanggal 19 Desember tahun 2020, Bank Sentral Irak secara resmi mengumumkan perubahan nilai tukar mata uang asing dolar AS menjadi 145.000 dinar untuk setiap 100 dolar. Sesuai anggaran umum negara tahun 2021 yang telah disetujui oleh DPR, dalam hal ini, anggota Komite Keuangan Parlemen, Nermin Marouf, menegaskan bahwa mengembalikan nilai tukar dolar ke nilai sebelumnya adalah salah satu hak prerogatif Bank Sentral dan bukan wewenang pemerintah federal atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dia menambahkan bahwa ada upaya oleh anggota DPR dan Kementerian Keuangan untuk mengembalikan nilai tukar dolar ke tingkat yang lama, mencatat bahwa tindakan kedua belah pihak saling melengkapi, tetapi nilai tukar terhadap mata uang dan mengubahnya secara eksklusif hak prerogatif Bank Sentral. Marouf mencatat bahwa langkah ini tidak berhasil, dan penurunan harga dinar terhadap mata uang asing datang sebagai bagian dari program reformasi Bank Sentral dalam koordinasi dengan kebijakan keuangan Irak untuk meningkatkan cadangan keuangan di Bank Sentral dan mencegah penyelundupan mata uang keras ke luar negeri, dan untuk memerangi tingkat kemiskinan yang tinggi dan harga komoditas yang tinggi, makanan sebagai konsekuensi dari perang Rusia-Ukraina. Sekali lagi CBI memberitahu kami mengapa mereka mendevaluasi dinar pada tahun 2020 dan saya mengutip, untuk meningkatkan cadangan keuangan di Bank Sentral dan mencegah penyelundupan mata uang keras ke luar negeri. Jadi taktik ini berhasil dan mereka meningkatkan cadangan. Sekarang apa? Semuanya mungkin. Pada gilirannya, penasihat keuangan Perdana Menteri, Mazhar Muhammad Salih, mengejutkan rakyat Irak tentang kemungkinan mengubah dan mengurangi nilai tukar dolar terhadap dinar. Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi, "Kita perlu memasak di atas api yang tenang dan memantau harga hingga akhir 2022, harga minyak dan cadangan devisa," menekankan bahwa perubahan nilai tukar dimungkinkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan kehati-hatian, belajar. Dia menambahkan bahwa ada fakta tetap di lapangan, nilai tukar dinar terhadap dolar mengikuti stabilitas, dan itu tidak sewenang-wenang, melainkan kontrak antara Bank Sentral Irak dan Kementerian Keuangan karena pasokan mata uang asing berasal dari Kementerian Keuangan 100%, yang merupakan satu-satunya sumber untuk itu di negara ini. Saleh menambahkan, tetapi Bank Sentral berurusan dengan dolar untuk menjaga cadangan kas dan mencegah inflasi. Sejarah keuangan Irak modern menyaksikan kerjasama dalam menentukan nilai tukar dolar antara Bank Sentral dan Kementerian Keuangan. Dia menekankan bahwa disepakati dengan Kementerian Keuangan untuk menetapkan nilai tukar dolar untuk jangka waktu 3 tahun, tetapi mengubahnya menjadi kejutan dan dalam kebijakan kejutan.
Ada batasan untuk perubahan nilai tukar dolar dan itu bukan masalah politik atau populis, dan dia menambahkan, batas pertama sesuai dengan harga komoditas dan pasar, dan pada saat itu Bank Sentral akan mempertahankan stabilitas harga sesuai dengan cadangan, yang tertinggi dalam sejarahnya sekarang, dan kami memiliki surplus yang menggembirakan, untuk akhir tahun dari 8 menjadi 10%. Dia menunjukkan bahwa, jika harga turun dan kebijakan fiskal tidak mempertahankan mata pencaharian orang miskin dan gaji perlindungan sosial, Bank Sentral akan melakukan intervensi dengan meningkatkan daya beli Bank Sentral melalui cadangan devisanya. Masuk akal bahwa kebijakan fiskal memiliki paket untuk mempertahankan mata pencaharian, meringankan orang miskin, dan memberikan perhatian sosial dan memberi kompensasi kepada petani atas perbedaan harga gabuh, dan pemerintah menjaga harga bahan bakar dan layanan pemerintah tetap. Stabilitas ini semacam subsidi yang naik menjadi 15% dari PDB, tambah Saleh. Berita keempat, apakah kerangka koordinasi melakukannya dan menurunkan harga dolar menjadi 1.200 dinar, ataukah harganya tetap selama 3 tahun, seperti yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional? Tanggal 7 Januari tahun 2022 pukul 20.51. Di tengah perdebatan politik dan inflasi digital blok, kerangka koordinasi, setelah memperoleh puluhan deputi baru, akibat mundurnya anggota gerakan Sadris, upaya beberapa deputi ini menuju kemungkinan untuk menyesuaikan nilai tukar, sebuah langkah yang muncul dalam bentrokan kebijakan antara Nuri al-Maliki dan Muqtada al-Sadr, yang mendukung amandemen pada tahun 2020. Perwakilan di parlemen, Uday Awad, mengumumkan bahwa ia telah mengumpulkan tanda tangan lebih dari 100 deputi untuk mengurangi nilai tukar dolar, sementara penasihat keuangan Perdana Menteri, Mazhar Muhammad, berbicara tentang kemungkinan mengambil langkah ini. Muhammad mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi, kita perlu memasak di atas api yang tenang, dan memantau harga hingga akhir 2022, harga minyak dan cadangan devisa, menekankan bahwa mengubah nilai tukar adalah mungkin, tetapi membutuhkan kesabaran dan studi yang cermat. Spesialis menekankan bahwa berita yang berbicara tentang kemungkinan mengubah nilai tukar, meskipun prematur dan saat ini dikecualikan, mempengaruhi dan menghancurkan pasar lokal. Dalam aspek ini, ekonom Duraid Al-Anzi mengatakan bahwa perubahan nilai tukar memiliki awal yang salah, karena tidak adanya persyaratan untuk perubahan ini, karena kenaikan dolar yang tiba-tiba menyebabkan penurunan nilai dinar dan daya belinya, dan berbicara tentang mengembalikannya ke harga sebelumnya akan menyebabkan masalah yang lebih besar daripada yang pertama, mengingat krisis ekonomi global dan inflasi harga yang konstan. Sebagai akibat dari berbagai keadaan, yang paling kuat adalah perang Rusia-Ukraina. Al-Enezi menambahkan, pasar dan warga sederhana menuntut perubahan nilai tukar, dan kembali ke keadaan sebelumnya, tetapi proses perubahan ini mungkin memakan waktu bertahun-tahun, dan apakah itu kenaikan atau penurunan, itu akan menyebabkan kehancuran ekonomi Irak. Beberapa pihak memperingatkan bahwa pengulangan perubahan nilai tukar dalam waktu singkat tanpa dipelajari oleh otoritas terkait menyebabkan resesi ekonomi, membingungkan pekerjaan pasar lokal, meningkatkan spekulasi mata uang asing dan menyia-nyiakan keuntungan yang diperoleh dari pertukaran saat ini. Kecepatan menilai, memarahi, menaksir, memberi harga pet, menghitung, menggelar, menggelari, membea daerah, berhak, dinilai, dianggap, mencela, mencelakan, laju, suku, angka, kurs, kadar, tarif, kapasitas, harga, cara, tingkah laku, kapasitas, bagian, jenis. Merek spesialis mengkonfirmasi bahwa nilai tukar dolar akan tetap selama 3 tahun, karena adanya kesepakatan antara pemerintah Irak dan Dana Moneter Internasional, terkait dengan kebijakan keuangan, dan mengelola masalah nilai tukar dolar, sebanding dengan volume mata uang yang beredar di pasar. Pada gilirannya, peneliti ekonomi, Dr. Abdul Hasan Al-Samari, mengatakan, Bank Sentral selalu menegaskan bahwa tidak ada perubahan nilai tukar, dan pemerintah juga bergerak ke arah ini. Al-Samari menjelaskan bahwa pasar lokal didorong oleh pemilik modal, bukan pemerintah,
Karena yang terakhir tidak memiliki visi ekonomi yang jelas untuk menggerakkan pasar, karena pemerintah saat ini memiliki surplus impor minyak yang besar, tetapi pembuangannya masih terbatas. Selama berhari-hari, pasar Irak telah hidup dari dampak berita yang saling bertentangan ini, terutama karena kekuatan politik yang menyerukan pengembalian nilai tukar dolar telah memperoleh kursi tambahan di parlemen, memungkinkan. Berita kelima, status RV. Saat kita memasuki bulan Juni, sekarang sudah 8 bulan sejak pemilihan Irak dan mereka masih belum dapat membentuk pemerintahan baru. Jadi, seperti yang saya katakan kepada semua orang beberapa bulan yang lalu, mereka akan membutuhkan reformasi proses pemilu yang drastis sehingga ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Mereka sekarang berbicara tentang proses reformasi ini. Masih ada hasil dari gerakan catur sadar yang belum terlihat. Beberapa hari yang lalu banyak tanggungan sekarang juga ingin mengundurkan diri. Jika ini terus berlanjut parlemen akan runtuh dan mereka akan dipaksa untuk melakukan pemilihan ulang. Saya tidak berpikir ada orang yang benar-benar ingin menjalankan proses pemungutan suara lagi karena sadar kemungkinan besar akan mendapatkan apa yang dia inginkan, mayoritas yang luar biasa kali ini. Tolong jangan menjual atau membuang dinar Anda. IQD ini akan diaktifkan kembali. Kita akan segera pergi ke bank karena mereka hanya menunggu pemerintah yang stabil.